Eh, Kalau coding data kamu buka di YouTube, itu ada materi atau dosen-dosen yang mengajarkan gini. Eh, kita membahas sebuah variabel, namanya bisa dibilang pemasaran dengan bauran pemasaran. Nah, kalau kita pakai kualitatif dengan beberapa informan, dengan observasi dan dokumentasi yang ada, di situ akan mengkerucut yang dari informan-informan tersebut atau data-data yang kita dapatkan, lalu kita kurasi, mereka itu ada satu kesamaan pembahasan. Misalnya, dari informan 1, ya, itu menyebutkan bauran pemasaran pada PTA dilakukan dengan strategi A plus B. Nah, di hasil observasi peneliti, ya, ditemukan bahwa si perusahaan melakukan bauran pemasaran dengan strategi A plus C. Nah, A-nya ini antara informan dengan hasil observasi ada poin yang sama, A dan A, walaupun Z sama D-nya nggak sama misalnya. Lalu setelah dilakukan dokumentasi, ditemukan bahwa bahwa perusahaan tersebut melakukan bauran pemasaran dengan strategi B plus C. Nah, misalnya yang sama antara si informan, ya, si informan dengan data observasi itu adalah yang poin A. Terus untuk yang poin observasi itu yang sama dengan antara observasi dengan si dokumentasi itu yang sama adalah poin C-nya, sama-sama melakukan poin C. Jadi ada sebuah kata atau semacam ada pengulangan yang dianggap sama, ya, antara satu model data dengan model data yang lain, dan itu dilakukan atau apa ya istilahnya, diakui dari ketiga data itu dilakukan hal yang sama. Nah, di coding data itu dikumpulkan dan dijadikan analisa, juga menjadi syarat atau menjadi bekal data yang berkualitas. Nah, gampangnya apa dengan penelitian yang saya bangun sama teman-teman? Yang saya bangun itu adalah membahas klausul-klausul. Nah, ini dia. Kalau kita bahas klausul yang sudah standar, jadi kita tinggal membahas data-data dari berbagai macam data yang kita olah. Itu menyuarakan apa kepada si klausul tersebut. Jadi kita nggak perlu mencari perbandingan-perbandingan lain dengan variabel yang tidak ajak. Kayak gini, bauran pemasaran. Bauran pemasaran kan ada 4. Bahkan yang terbaru itu bukan 4P tapi 4C. Nah, data mana yang bilang bauran pemasaran itu adalah 4? Adalah pricing, adalah produk, adalah place. Nah, itu yang menjadi coding. Diwarnainya sama gitu loh. Nah, kalau kamu kan bilangnya ini tentang satu produk perawatan spa, merencanakan produk perawatan spa. Jawaban paling gampangnya adalah setiap hasil dari data yang kita peroleh, dia bilang ada atau tidak. Nah, codingnya sebenarnya jadi lebih gampang karena apa? Persyaratannya sudah jelas, ini aja yang dipenuhi. Gitu. Nah, begitu juga sebenarnya sama yang lain, karena yang lain ini ada yang bahas ISO, yang bahas GMP, yang bahas. Nah, itu kan sekedar pertanyaannya adalah melampaui klausul tersebut atau tidak mencapai atau tidak melampaui klausul tersebut. Gitu. Sehingga mempermudah hasil wawancaranya apa nih? Oh, katanya dia ada. Oke, tinggal kasih statement di sini. Ya, hasil observasi saya sebagai peneliti, saya menemukan. Oke, tinggal saya sebut hasil observasinya ada, lalu dokumentasinya, bentuknya atau buktinya, ya, juga ditemukan. Saya tinggal bilang ada. Nah, beda kalau di sini dia sebut tadi ya, bauran pemasaran. Ya, di sini ada
product price promotion. Nah, menurut hasil wawancara dibilangnya apa? Bisa aja price. Tapi menurut hasil observasi yang dilakukan adalah place. Yang ditemukan di dokumentasinya sebenarnya adalah promotion. Nah, dalam hal ini coding kualitatifnya jadi berpencar. Hasilnya akhirnya apa? Sintesanya atau temuannya itu jadi terlalu pecah, berarti harus bahas ini juga, harus bahas. Menurut wawancara, ditemukan bahwa yang dilakukan dari bauran pemasaran PTA itu dengan cara price. Sedangkan dari observasi saya dengan place. Namun, dari dokumentasi yang ditemukan promotion. Jadi, kesimpulannya, perusahaan ini belum benar-benar melakukan promosi atau bauran pemasaran dengan ajak. Nah, misalnya begitu. Temuannya seperti itu. Berbeda pada saat kita bahas sesuatu yang sudah standar. Jawabannya gampang. Ini pertanyaannya, ada nggak kalian merencanakan produk? Jawabannya jelas, ada atau nggak ada. Nah, tinggal tambahan kata-kata kualitatifnya adalah siapa, ya nggak? Kenapa, bagaimana, apa, seperti apa, berapa. Nah, di sini menjadi tambahan konten buat si para peneliti ya. Misalnya si informannya menjawab, kita selalu merencanakan produk baru di setiap 6 bulan. Nah, berarti kan dia melaksanakan perencanaan produk ya. Nah, ditambahin deh, misalnya setiap 6 bulan. Nah, ini kan jadi tambahan informasi gitu. Tapi intinya yang sudah diketahui adalah ada. Yang dibutuhin itu aja. Nah, jadi itu yang menjadi concern utama dari coding. Harap teman-teman bisa apa ya istilahnya ya. Jadi mengolah data yang sifatnya udah ditemuin di lapangan. Terus ini udah waktunya kalian yang beraksi, bukan data kalian lagi yang bicara. Seperti itu sih.